Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Cat Whitening, sebuah kisah yang berjudul Susuk Roh Binua Pitu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kat, kamu bisa nggak sih? Ujar Rangga, produser lapangan sambil menatap Rani tajam. Percuma gue bayar lo mahal kalau hasilnya jelek. Rani menunduk. Maaf bang, saya... Rangga melempar ballpoint di atas kursi. Aku nggak mau dengar alasan apapun darimu. Sekali lagi kamu gagal, aku akan cari penggantimu. Baik bang. Ulang dari awal, bagian ekspresi matanya masih kurang. Suara produser terdengar datar dari balik kursi. Rani menenggak air mineral, duduk diam di kursi plastik. Matanya melirik ke arah monitor kecil di meja. Tempat rekaman wajahnya diputar ulang. Ini udah tag kelima bang, ucapnya pelan. Produser menoleh sekilas, lalu menunjuk layar. Lihat itu, sorot matamu tajam. Ya, tapi nggak cukup. Harus bisa buat orang percaya kamu memang sedang hancur. Rani mengangguk kecil, mencoba menyembunyikan rasa lelah. Di layar wajahnya terpampang jelas. Make up sempurna, pencahayaan pas, tapi tetap ada sesuatu yang menurut produser kurang. Kalau nggak bisa dapat feel-nya, kita ambil pemain lain ya, tambah produser tanpa menatapnya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Oke, satu kali lagi. Rani berdiri, melangkah ke posisi pengambilan gambar. Kru sibuk merapikan set, lampu kembali dinyalakan. Siap Rani? Siap. Di dalam dunia ini, sorotan kamera lebih tajam dari tatapan manusia, dan Rani tahu. Di balik semua pujian dan exposure, bakat saja tidak pernah cukup. Lo lihat, gimana dia maki gua? Tanya Rani kepada Bagus, asisten pribadinya, saat ia istirahat. Gua nggak mau cuma muncul di acara dokumenter, satu episode terus lenyap kayak presenter yang lain. Lalu apa rencanamu? Ucap Bagus cepat. Nada suaranya berubah serius. Ia membuka tablet di tangannya. Besok, siapkan tiket untukku. Kita akan pergi ke suatu tempat. Rani menoleh ke arah Bagus sambil tersenyum. Tapi besok lu ada acara di tempat lain. Rani menatap Bagus dengan tatapan semakin tajam. Batalkan. Aku nggak mau tahu kita harus pergi ke tempat itu. Emang kita mau kemana sih? Tanya Bagus penasaran. Kamu ikutin aja kemana gue pergi. Gak usah banyak tanya. Rani melipat tangannya di dada, senyum kecil terpancar di wajahnya. Gue mau lo siapin tim, kita berangkat minggu depan. Suara Rani terdengar tegas. Ia bangkit dari sofa, menyibak rambut ke belakang bahu, lalu melangkah ke arah ruang ganti. Manajernya mengangguk cepat. Oke, gue langsung koordinasi sama kru. Langkah Rani terdengar mantap, tumit sepatunya memantul di lantai kayu, tapi sesaat sebelum melewati pintu, ia sempat menoleh ke cermin di lorong. Matanya bertemu pantulan dirinya sendiri, terlihat tenang, tapi ada kilatan asing yang sulit dijelaskan. Ran, lo yakin? Tanya suara dari belakang. Rani tidak langsung menjawab, tangannya membuka gagang pintu ruang ganti. Yakin, jawabnya datar, lalu masuk dan menutup pintu perlahan. Di dalam ruangan sempit itu, ia berdiri diam sejenak, nafas pelan tapi berat. Ada rasa tidak nyaman yang mencuat di dada, tapi ia buru-buru mengalihkan pikiran, membuka gantungan baju dan mulai memilih kostum. Di balik wajah percaya dirinya, ada kegelisahan kecil yang mulai muncul. Ia tahu, tapi memilih mengabaikannya. Masih jauh pak? Tanya Bagus dari kursi depan, menyeka kaca matanya yang mulai berembun. Kayaknya dari tadi kita hanya muter-muter di sini saja deh. Harusnya sih 10 menit lagi kita sampai, jawab sang sopir. Lelaki parubaya dengan kulit legam dan sorot mata tajam.
Tapi ini kok jalannya kayak semakin kecil. Rani yang duduk di belakang menyandarkan kepala di kaca jendela. Pepohonan besar di kiri kanan jalan terasa menutup langit. Suasana pengap dan sunyi. Bahkan suara burung pun seperti enggan terdengar. Ini benar jalannya? Tanya Rani pelan. Kayaknya kita nyasar di hutan deh ini. Sepertinya enggak, Mbak, timpal sopir. Saya hafal daerah sini, tapi sepertinya jalannya sedikit berubah. Bapak yakin? Rani memastikan, matanya memperhatikan sekelilingnya. Saya yakin, Mbak. Kenapa berhenti? Tanya manajer. Tubuhnya sedikit terdorong ke depan karena rem mendadak. Lihat itu. Sopir menunjuk ke depan tanpa menoleh. Rani mendongak, matanya mengikuti arah jari sopir. Di depan mobil, sebuah gerbang kayu tua berdiri membentang menutup jalan. Warnanya kusam, penuh lumut, dan akar-akar pohon melilit sebagian tiangnya. Apakah ini bagian dari set? Tanya manajer setengah bercanda. Sopir menggeleng pelan. Nggak ada info soal gerbang di jalur ini. Tidak ada penjaga, tidak ada suara, hanya kain merah kusam tergantung di salah satu sisi gerbang. Terikat erat di paku berkarat, bergoyang sedikit tertiup angin. Rani membuka pintu, turun pelan-pelan, kakinya menjejak tanah berkerikil. Ran, jangan turun dulu, ujar manajer. Cuma mau lihat, jawabnya sambil melangkah maju beberapa langkah. Bau tanah lembab tercium kuat, angin tipis berhembus, membawa aroma kayu basah. Di balik gerbang, pepohonan makin rapat, seperti dinding hijau tanpa celah. Kita sampai, ucap sopir sambil mematikan mesin. Dari sini, saya hanya bisa antar di sini, tidak ikut masuk. Kenapa? Tanya Rani dengan penasaran. Matanya menatap sang sopir lekat-lekat. Kalau masuk saja, saya tidak punya alasan kuat, bisa dianggap mengganggu. Saya orang luar juga, lebih baik Mbak dan teman-teman jalan kaki. Tapi ingat, jangan bicara sembarangan, jangan menertawakan apapun yang kalian lihat. Bagus membuka pintu mobil. Oke, teman-teman, ayo kita masuk, karena hari sudah hampir sore. Yakin kita boleh masuk? Tanya Nia pelan, matanya menatap gerbang kayu yang perlahan mereka lewati. Udah kepalang tanggung, Ran, saut Bagus sambil mengangkat tas kamera di pundaknya. Rani tidak berkata apa-apa. Langkahnya mantap, meski sesekali pandangannya menyapu tanah di bawah kaki. Tanahnya lembab, empuk, seperti diinjak saat hujan baru reda. Tapi anehnya terasa hangat. Kayak baru dibakar, tapi basah, gumam Nia. Mereka bertiga terus melangkah. Hutan yang rapat tadi perlahan terbuka. Pepohonan mundur, dan di antara sela-sela batangnya mulai muncul bangunan. Rumah-rumah kayu tua berjajar rapi tapi tampak usang. Desa, Bagus mengurutkan dahi. Ini lokasi syutingnya? Tanya Nia. Kok kayak kosong? Tidak ada anak kecil bermain, tidak ada suara ayam, tidak ada musik dari radio, bahkan angin pun tidak terdengar. Beberapa orang tampak duduk di beranda rumah. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak banyak, hanya menatap tenang, datar, tanpa ekspresi. Permisi, Rani mencoba menyapa satu wanita tua yang duduk sambil merajut. Tidak ada respon, matanya tetap menatap ke arah jalan, menembus tubuh Rani seolah tidak melihatnya. Bagus menoleh ke kiri dan kanan. Gua merinding, Ran. Jangan bikin panik, ucap Rani cepat. Nia memeluk tas make up-nya lebih erat. Tapi ini aneh banget, desa segede ini tapi sunyi gini. Rani berhenti di ujung jalan kecil itu. Terlihat bangunan lebih besar dari rumah-rumah lain. Dindingnya lebih bersih, dan ada asap tipis keluar dari belakangnya. Kayaknya itu rumah yang dimaksud warga waktu kita nanya di kota tadi, ucap Rani. Tanpa bicara lagi mereka berjalan ke arah bangunan itu. Langkah makin pelan, suara sepatu mereka satu-satunya bunyi di tempat itu. Kayaknya mereka tahu kita datang, bisik Nia sambil mengarahkan matanya ke seorang wanita tua yang berdiri di ambang pintu, menatap mereka tanpa ekspresi. Iya, balas Rani. Mereka seperti tidak kelihatan senang. Langkah mereka terhenti saat sosok bergerak dari balik rumah paling ujung. Seorang pria muda muncul perlahan, membawa tombak panjang di tangan kanannya. Ikat kepala lusuh melilit rambutnya. Sebagian kain menggantung di bahu. Nia, stop dulu, bisik Bagus cepat, menahan lengan Nia. Pria itu berjalan mendekat, langkahnya ringan, tapi bahunya tetap tegap. Matanya menatap tajam ke arah mereka bertiga. Ia berhenti 3 meter di depan.
Dari mana kalian? Suaranya dalam, pelafalannya sedikit berat, logat Dayaknya kental, tapi cukup jelas. Rani melangkah maju sedikit. Kami dari Jakarta, mau syuting dokumenter. Sudah izin ke kepala adat di kota. Pria itu mengamati mereka satu persatu. Pandangannya lama berhenti di tas kamera Bagus, lalu beralih ke tas makeup Nia yang penuh tempelan stiker warna-warni. Kalian masuk tanpa diantar? Tanyanya lagi. Iya, gerbangnya terbuka tadi, jawab Rani. Pria itu tidak langsung menanggapi. Ia memutar tombaknya pelan, lalu menancapkan ujungnya ke tanah. Tempat ini tidak semua orang boleh masuk. Banyak yang datang, tidak semua bisa pulang. Nia menelan ludah. Maksudnya apa? Kalau memang sudah masuk, sebaliknya kalian segera temui yang jaga rumah besar itu, katanya sambil menunjuk ke arah bangunan besar di ujung jalan sebelum matahari turun. Tapi kami dari Jakarta, mau bertemu Mak Daria. Kami sudah dapat izin dari Pak Rudi di kota. Kami ingin membuat dokumenter. Kami tidak akan mengganggu. Bagus menjelaskan maksud dan tujuan mereka. Pria itu menatap mereka lama, lalu mendongak ke langit, seolah mencari pertanda. Aku tahu soal kalian, tapi Mak Daria tidak menerima tamu sembarangan. Kalau mau bicara dengannya, kalian harus ikut aturan. Aturan seperti apa? Tanya Rani. Upacara penerimaan. Kalian harus disapa oleh tanah ini dulu, baru bisa izinkan bertemu. Bagus mengangguk pelan. Baik, apa yang harus kami lakukan? Besok pagi di tanah adat belakang rumah Panjang. Malam ini kalian istirahat saja dulu. Jangan keluar rumah setelah matahari terbenam. Kenapa? Tanya Nia. Ia terlihat sangat penasaran. Pria itu hanya menjawab, tidak usah banyak tanya. Kalian hanya pendatang, jadi ikuti saja aturan di sini tanpa bertanya. Tanpa banyak bicara lagi, ia berjalan pergi. Mereka ditinggalkan berdiri di tengah jalan tanah yang mulai menggelap. Rani merasakan angin dingin mengusap tengkuknya. Entah kenapa hawa desa ini seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibuka. Kita beneran di tempat yang bukan peta, gumam Rani sambil menatap langit yang mulai berubah jingga. Sepertinya tempat ini juga nggak mau kita ada di sini. Ini rumahnya? Tanya Bagus pelan. Matanya menatap bangunan kayu besar di ujung jalan. Rani mengangguk. Iya, yang tadi ditunjuk. Rumah panggung itu berdiri kokoh, meski usia kayunya terlihat jelas. Di sekelilingnya pohon-pohon tinggi menjulang, akar-akar mencuat dari tanah, dan semak liar tumbuh tanpa arah. Udara di sekitarnya lembab, bau kemenyan tipis tercium dari celah papan dinding. Baunya kayak dupa, gumam Nia. Tapi lebih kuat, jawab Rani menutup hidung sebentar. Tangga kayu di depan rumah itu berderit saat mereka menaikinya. Rani melangkah lebih dulu. Tangannya menyentuh pegangan yang sudah rapuh. Bagus dan Nia menyusul di belakang sama-sama diam. Saat pintu terbuka, hawa di dalam ruangan langsung menyambut. Remang, hanya ada satu lampu minyak yang tergantung rendah dari langit-langit. Cahayanya bergetar pelan, membuat bayangan menari di dinding. Di tengah ruangan, seorang wanita tua duduk bersila. Ia mengenakan kain hitam panjang, kalung dari potongan tulang kecil melingkar di lehernya. Rambutnya disanggul rapi, kulit wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Bahkan terlalu tajam untuk usia setua itu. Silakan masuk, ucap wanita itu tiba-tiba. Suaranya serak namun jelas. Mak Daria, sapa Bagus sopan. Perempuan itu mengangguk perlahan. Aku tahu kalian akan datang. Sudah aku dengar dari angin malam 2 hari lalu. Rani diam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Suara Mak Daria berat, parau, tapi mengandung irama aneh yang seolah berasal dari tanah. Kami ingin membuat dokumenter tentang kepercayaan dan ilmu gaib Kalimantan, lanjut Bagus. Kami ingin tahu sesuatu tentang susuk yang katanya berbeda di sini. Mak Daria menatap Rani lama sekali, tidak memperdulikan Bagus. Yang kau cari bukan cerita, kau cari cermin. Rani mengerutkan dahi. Maksudnya? Cermin tempat kau bisa melihat dirimu seperti yang kau inginkan, gumam Mak Daria pelan. Kecantikan yang tidak pudar, daya pikat yang membuat semua mata terpaku, serta keberuntungan yang tidak bisa dihindari. Rani menelan ludah. Apa itu susuk roh? Mak Daria mengangguk sekali. Susuk ini bukan dari emas,
bukan pula dari logam pasar. Ia ditanam dengan darah dan jiwa. Ia hidup. Kau bisa menanamnya padaku? Tanya Rani, suaranya menurun, setengah berbisik. Bagus menoleh cepat. Rani, jangan main-main. Aku hanya bertanya. Aku hanya ingin tahu seperti apa sebenarnya. Aku tidak ingin mencoba. Aku tidak ingin terlihat cantik dan memukau. Madaria memejamkan mata sejenak. Kau harus melakukannya sendiri, malam ini di tempatku, tanpa saksi. Kalau kau takut, pergi sekarang. Kalau yakin, tinggalkan potongan rambutmu. Rani mengangguk. Ia mencabut sejumput rambutnya, menyerahkannya ke tangan keriput Mak Daria. Kamu datang sendiri. Suara Mak Daria terdengar dari balik bayangan. Pelan tapi jelas. Rani mengangguk. Seperti yang ibu minta, gak ada yang tahu aku kesini. Ia duduk bersila di atas lantai tanah yang lembab. Celah di bawah rumah panggung itu sudah dibuka sejak sore. Kain hitam membungkus tubuhnya, seperti yang diminta. Bagus. Madaria mendekat membawa wadah kecil dari tempurung kelapa. Jangan bicara kecuali aku suruh. Lilin-lilin kecil menyala mengelilingi tubuh Rani, membentuk lingkaran yang rapat. Nyala apinya bergoyang tidak beraturan, seolah terganggu sesuatu yang tidak kasat mata. Udara di sekeliling mereka penuh dengan bau darah kering dan asap dari akar bakar yang masih mengepul. Ini bau apa? Tanya Rani menahan nafas. Campuran darah hewan dan akar jambu tua, jawab Mak Daria singkat. Biar yang lama bisa menciummu. Rani menelan ludah. Yang lama? Mak Daria menaburkan sesuatu ke dalam api. Asap mengepul lebih tebal. Ia duduk bersila tepat di depan Rani. Matanya menatap tanpa berkedip. Mereka yang dulu tinggal di sini sebelum desa ini dibuka, sebelum manusia datang. Mereka tidak lupa. Lantai tanah di bawah Rani terasa lebih hangat, seolah ada sesuatu yang bergerak pelan dari bawah. Aku harus gimana? Bisik Rani. Tutup matamu, jangan lawan kalau ada yang menyentuh. Rani memejamkan mata. Lilin-lilin itu mulai berkedip cepat. Asap makin tebal, suara serangga mendadak hilang. Kalau dia datang, jangan buka mata, atau kamu gak akan bisa kembali. Sekarang letakkan darahmu di mangkuk itu, perintah Mak Daria sambil menyerahkan belati kecil. Rani menusuk jarinya. Darah menetes ke mangkuk tanah liat. Tangannya bergetar, seluruh tubuhnya bergetar. Sekarang ulangi mantra ini, kata Mak Daria, lalu melafalkan bait dalam bahasa Dayak kuno. Suaranya dalam dan bergema. Mulut Rani terbuka ragu. Saya takut salah. Jangan pikirankan artinya, rasakan saja. Mak Daria mulai melafalkan mantra. Suaranya lirih, bergetar, seperti bahasa yang tidak pernah diajarkan. Rani mengangguk pelan dan mencoba mengikuti. Ran setahum. Lidahnya terasa berat. Suara keluar terputus-putus, tapi ia terus mengucapkannya. Menyamakan irama sebaik mungkin. Nafasnya cepat, tapi matanya tetap terpejam. Di sela rasa takut, tubuhnya seperti ikut terbawa. Mak Daria berhenti. Cukup, jangan bergerak. Dari dalam gulungan kain bambu ia menarik sebuah jarum panjang, terbuat dari tulang atau kayu keras. Tidak jelas. Di ujungnya menempel serpihan hitam kecil, mengkilap di bawah nyala lilin. Apa itu? Tanya Rani pelan, membuka mata sedikit. Penanda, supaya dia tahu mana tubuhmu. Mak Daria menekan ujung jarum itu ke dada Rani, tepat di atas jantung. Rani meringis, menahan nafas. Sakit sedikit, tidak apa. Jarum itu tidak menembus kulit, tapi terasa panas, seperti bara yang disentuhkan. Rani mengejang sebentar, lalu terdiam lagi. Apa ini? Bisik Rani menahan nyeri. Roh hutan yang terikat pada keinginanmu, jawab Mak Daria. Ia akan tinggal di tubuhmu, menyerap pujian, menyerap kagum, menyerap cinta. Jarum kedua ditusukkan ke punggung, tepat di antara tulang belikat. Rani menggigit bibir, menahan rasa panas yang menjalar seperti api kecil merambat dari tulang ke kulit. Mak Daria menarik nafas panjang lalu memejamkan mata. Bibirnya mulai bergerak, menggumamkan sesuatu. Nadanya pelan, datar, tapi ada tekanan di setiap suku kata, seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Rani duduk diam, masih merasakan panas samar di dadanya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis.
Beberapa detik berlalu lalu Mak Daria membuka mata tiba-tiba. Jangan sombongkan dirimu. Jangan perlihatkan ini pada dunia dengan angku atau ia akan menuntut lebih. Menuntut apa? Jiwa yang memujamu. Ran, lu dari mana? Suara Bagus terdengar begitu Rani membuka pintu. Rani tidak menjawab, langkahnya pelan tapi mantap. Ia berjalan masuk ke kamar, menutup pintu perlahan tanpa menoleh. Bagus mengernyit. Halo, Ran. Dari balik pintu tidak ada respon, hanya bunyi kunci diputar dari dalam. Di dalam kamar Rani duduk di ujung ranjang. Ia membuka kain hitam perlahan, meletakkannya di atas kasur, tangannya menyentuh dada. 2 titik terasa hangat, berdenyut pelan. Ia menarik nafas dalam-dalam, dadanya terasa ringan, tapi sekaligus padat, seolah ada sesuatu yang sedang tumbuh dari dalam, sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Aku ngerasa aneh, gumamnya pelan menatap bayangan di cermin. Rani, ya ampun, lu glowing banget sih sekarang, seru Amel, host senior di stasiun TV itu. Habis perawatan di mana sih? Amel berdecak kagum menatap Rani. Rani tersenyum tipis. Di pedalaman Kalimantan, jawabnya enteng. Serius? Kok bisa makin cakep? Tanya Amel yang terlihat penasaran. Udara hutan bagus buat kulit, balas Rani sambil tertawa kecil. Akan tetapi bukan cuma wajahnya yang berubah, ada yang berbeda dari tatapannya. Dari cara ia menatap orang, orang-orang di sekitarnya merasa seperti ditelan oleh sorot matanya. Tok tok tok. Suara ketukan keras menggema di pintu apartemen. Rani tersentak, cangkir di tangannya bergetar, sebagian teh muncrat ke pergelangan tangan. Aduh, ia meletakkan cangkir itu tergesa di meja kecil di samping sofa. Matanya melirik pintu. Siapa sih pagi-pagi begini? Gumamnya sambil bangkit dan melangkah ke arah pintu. Sudah 2 minggu sejak ia pulang dari Kalimantan. Sejak itu notifikasi di ponselnya tidak pernah berhenti. Puluhan DM masuk tiap menit. Ada tawaran endorse, undangan podcast, bahkan produser sinetron besar menyodorkan skrip. Followernya naik puluhan ribu dalam semalam. Aku penggemarmu sejak dulu banget, please bales, tulis salah satu komentar. Tolong buka endorse, aku mau bayar berapapun, tulis yang lain. Namun akhir-akhir ini ada hal ganjil. Mereka yang datang menemuinya, fans, klien, bahkan fotografer yang pernah memotretinya, semuanya menunjukkan gejala serupa. Wajah pucat, mata cekung dan suara gemetar. Seorang wanita muda sempat datang membawa buket bunga. Waktu itu Rani menyambutnya ramah, tapi wanita itu hanya berdiri mematung di lorong. Matanya merah dan suaranya parau saat berkata, "Kamu cantik sekali Rani, terlalu cantik." Tok tok tok. Ketukan kembali terdengar lebih keras. Rani mengintip lewat lubang pintu. Sosok lelaki berdiri kaku di depan sana. Ia mengenakan hoodie abu-abu, kepalanya tertunduk, tangannya gemetar, menekan bel meski sudah mengetuk. Siapa lagi nih? Rani menarik nafas lalu membuka pintu setengah. Laki-laki itu langsung mendongak, matanya merah, kulitnya basah oleh keringat, meski AC lorong apartemen cukup dingin. Kamu Rani kan? Iya maaf, mas siapa? Aku cuma penggemar, aku lihat kamu waktu di Samarinda, sejak itu aku... Ia terdiam, dadanya naik turun, matanya tidak lepas dari wajah Rani. Mas, baik-baik saja. Rani mulai melangkah mundur. Aku gak bisa tidur, gak bisa makan, tapi aku pengen lihat kamu terus. Mas, saya panggil security ya kalau... Laki-laki itu mendadak terduduk di lantai. Ia menangis, suara tangisnya aneh, berat dan serak. Aku cuma mau bilang, kamu bawa sesuatu dari sana, dari Kalimantan, sesuatu yang gak bisa kita lihat. Rani mematung, nafasnya memburu, tangan meraih gagang pintu. Laki-laki itu menatap ke arah dalam apartemen, matanya melebar. Ada yang berdiri di belakang kamu. Pintu langsung dibanting. Rani mengunci semua slot dan mundur perlahan ke tengah ruang tamu. Bahunya gemetar. Matanya menatap ke arah lorong kamar yang kosong. Tapi hawa dingin mulai terasa menusuk, meski jendela semua tertutup. Nona Rani, teriak satpam dari luar. Maaf, bisa buka sebentar? Rani membuka pintu dengan alis terangkat. Ada apa Pak Dodi? Tanyanya dengan penasaran. Asisten Nona si Lela, dia ditemukan di lobi pingsan, tapi sekarang mohon ikut saya. Mereka turun ke lobi. Tubuh Lela tergeletak,
wajahnya melepuh seperti terbakar dari dalam. Bibirnya membiru, lidahnya menjulur hitam dan membusuk. Rani menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Astaga, dia baru kerja 2 hari, gumamnya lirih. Ada kesedihan pada tatapan mata Rani. Dokter dari klinik sekitar datang. Setelah pemeriksaan singkat, ia hanya menggeleng. Tidak ada tanda keracunan, tapi lidahnya seperti membusuk dari dalam. Ini di luar medis biasa. Dokter tersebut sampai terheran-heran. Rani kembali ke apartemennya dengan tubuh menggigil. Malam itu ia bermimpi buruk. Di dalam mimpi ia berdiri di depan cermin besar. Dari balik bayangannya muncul sosok wanita dengan rambut panjang basah dan mata putih kosong merayap keluar dari cermin. Wajahnya nyaris mirip dengan Rani, tapi hancur, mengelupas, penuh bekas luka terbakar. Wanita itu berbisik, "1 jiwa sudah diambil." Rani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafasnya terengah, cermin di sudut kamar berembun meski AC mati. 2 hari kemudian dalam acara meet and greet dengan penggemar, seorang gadis muda berlari ke arah Rani dengan mata berbinar. Kak Rani cantik banget, aku ngefans sejak kakak di acara Jejak Gaib," ucap sang gadis tersebut. Rani tersenyum, ia meraih tangan gadis itu. "Terima kasih ya, kamu namanya siapa?" "Santi kak," jawab gadis itu sambil menggenggam erat tangan Rani. Tapi kemudian tubuhnya gemetar. Santi merasakan dingin seluruh badannya. "Kak, dingin ya?" Rani mengerutkan dahi. "Aku tidak merasa dingin kok." Santi tiba-tiba pucat, lalu jatuh pingsan di lantai. Orang-orang terlihat sangat panik. Acara dihentikan. Keesokan harinya Santi meninggal di rumah sakit. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Tidak ada luka, tidak ada penyakit, tapi matanya membelalak kosong, seolah meninggal dalam ketakutan yang dalam. "Brad, ini udah keterlaluan," kata Bagus lewat telepon malam itu. Suaranya terdengar tegang. "Lu sadar nggak? Setelah lu pulang dari Kalimantan, 3 orang di sekitar lu mati. Semua tanpa sebab jelas." Rani duduk di sofa. Tangan gemetar memegang gelas teh yang sudah dingin. "Lo pikir gue penyebabnya?" Suaranya nyaris berbisik dengan sekujur tubuh gemetar. "Aku nggak tahu. Tapi gue tahu lo bawa sesuatu dari sana kan. Lo gak cerita ke gue kan? Apa yang lo lakukan sama Madaria waktu malam itu?" Rani terdiam lama lalu akhirnya berkata, "Gue tanam susuk roh." Suara Bagus terputus sejenak, lalu pelan, penuh ngeri, ia berkata, "Lo gak tahu apa yang udah lo buka, Ran. Lo undang sesuatu yang bukan buat manusia biasa." Dari sudut ruangan di cermin kecil dekat meja rias, bayangan putih itu muncul lagi, senyum dingin di balik pantulan. "Aku kelihatan makin pucat gak sih?" Rani berdiri di depan cermin menatap wajahnya lekat-lekat, tangannya meraba pipinya, lalu bawah matanya. "Kayak kurang tidur terus," gumamnya menarik nafas pendek. Lampu kamar hanya satu yang menyala, redup, tapi pantulan di cermin tampak lebih gelap dari ruangan sebenarnya. Bayangannya berdiri kaku, tidak sepenuhnya mengikuti gerakan. Rani memiringkan kepala ke kanan. Bayangan di cermin menoleh agak terlambat. "Kok aneh sih?" Ia melangkah lebih dekat ke meja rias. Tangan kirinya menyentuh bagian bawah cermin. Dingin, padahal seharusnya hangat dari lampu meja. Lalu terdengar suara. Plek. Sesuatu menetes ke permukaan meja. Rani langsung mundur selangkah. Matanya membulat. Setetes cairan merah pekat turun dari sudut atas cermin, perlahan menuruni permukaan kaca, lalu jatuh ke meja. Bentuknya kental, warnanya seperti darah segar. Astaga, itu darah. Ia menoleh ke atas cermin, tidak ada apa-apa. Dinding bersih, tidak ada retakan, tidak ada paku, tidak ada hewan kecil. Dari mana? Ia meraih tisu, tapi tangannya ragu menyentuh noda merah yang mulai menyebar di meja. Bau anyir pelan-pelan menguar tipis, seperti bau besi. Cermin itu bergetar sedikit, hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Rani melangkah mundur lebih jauh. Ini gak normal. Bayangan di cermin masih ada, tapi kali ini matanya terlihat berbeda, lebih dalam, lebih gelap, dan saat Rani bergerak ke kiri, bayangan itu tidak ikut. "Apa itu?" bisiknya, jantung berdetak tidak karuan. Darah terus menetes, membentuk jejak seperti akar, merambat ke permukaan kaca. Dari balik bayangan kabur, sosok wanita dengan rambut panjang basah dan kulit kecoklatan muncul perlahan. Matanya kosong, putih seluruhnya. Ia bergumam dengan bahasa yang tidak dimengerti. Berat dan dalam, terdengar seperti nyanyian arwah.
Ah! Rani menjerit. Ia melempar vas bunga ke cermin. Suara pecah, menggema, tapi saat ia menoleh kembali bayangan itu telah hilang. Hanya retakan kecil yang tersisa di permukaan kaca. Keesokan harinya Rani duduk di sebuah ruangan pengap yang penuh dupa dan lonceng. Ia berada di rumah Bu Darmi, seorang paranormal terkenal yang biasa menangani kasus kerasukan dan energi gelap. "Kau bawa sesuatu yang bukan dari sini," ucap Bu Darmi pelan sambil membakar akar kemenyan. "Aku sudah mencium aromanya sejak kamu masuk." "Saya tidak tahu harus ke siapa lagi," ujar Rani suaranya lelah. "3 orang sudah mati. Setiap malam saya seperti dibayangi bayangan saya sendiri." Bu Darmi mendekat, menaruh telapak tangan di atas ubun-ubun Rani, lalu memejamkan mata. Namun hanya dalam hitungan detik, tubuh Bu Darmi tersentak. Darah muncrat dari mulutnya. Ia muntah hebat hingga tubuhnya membungkuk dan matanya memerah menyala. "Keluar, keluar kau!" teriaknya sambil menendang kursi tempat Rani duduk. "Pergi dari sini, kau membawa roh yang terlambat. Bukan untuk disentuh manusia." Rani berdiri bingung dan ketakutan. "Apa maksud ibu?" tanyanya dengan penasaran. "Dia tidak tinggal di tubuhmu. Dia menanamkan dirinya lewat dirimu. Kau bukan wadah, kau jalan pembuka," gumam Bu Darmi sambil menyekat darah di sudut bibirnya. Dalam kepanikan dan kebingungan, Rani mulai menyelidiki asal-usul susuk yang ia tanam. Ia mencari pusaka tua, mewawancarai dosen artopologi, bahkan mengakses arsip digital dari jurnal kuno. Di sanalah ia menemukan legenda kerajaan kuno Dayak bernama Binua Pitu yang mempraktikkan tanam jiwa, ritual susuk yang tidak hanya untuk kecantikan, tapi untuk mengikat roh penjaga ke dalam tubuh manusia, agar roh itu bisa hidup melalui pemujaan. "Mereka percaya," kata Profesor Siringo, dosen artopologi UI yang ia temui, "bahwa susuk roh adalah bentuk perjanjian. Setiap pujian yang kau terima adalah makanan bagi roh. Apabila terlalu banyak pujian, maka akan rohnya jadi kuat." "Bukan, rohnya bangkit sepenuhnya. Tubuhmu akan dijadikan rumah permanen." Tanpa pikir panjang, Rani memesan tiket dan terbang kembali ke Kalimantan. Ia kembali ke desa itu dengan tubuh gemetar. Tapi rumah Mak Daria kosong, runtuh sebagian, tidak terurus. "Mak Daria sudah mati 3 hari setelah kalian pulang," kata seorang lelaki tua desa. Rani menatapnya dengan mata bergetar. "Kenapa kalian gak bilang waktu itu?" "Karena dia mati setelah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur," ucap lelaki itu. "Kami tahu itu karena kau penyebab semua ini." Suasana desa lebih sunyi dari sebelumnya. Angin tidak bergerak. Orang-orang menutup pintu saat Rani lewat. "Mereka pikir aku membawa bencana," tanya Rani pelan. "Bukan bencana. Pintu yang telah kau buka dari alam lain. Kau bukan manusia utuh lagi, Nona." Malam itu di rumah penginapan bambu kecil di ujung desa, tubuh Rani kejang-kejang diranjang. Nia, kamerawati yang ikut kembali dengannya, panik. "Rani, bangun, lu kenapa?" Nia berusaha mengguncangkan tubuh Rani. Rani mendesis seperti ular, tubuhnya dingin luar biasa, matanya terbuka, putih sepenuhnya. "Nau bau unu banu," mulutnya meracau cepat dalam bahasa asing. "Bagus, cepat bantu gua," teriak Nia panik. Bagus yang baru kembali dari pasar berlari masuk dan melihat tubuh Rani terangkat dari ranjang, seperti digantung oleh sesuatu yang tidak kasat mata. "Sumpah, ini udah gila, Nia. Ini udah bukan manusiawi." Keesokan harinya saat mereka hendak merekam footage hutan, salah satu kru, Fahmi, menghilang. Mereka mencarinya berjam-jam hingga menjelang malam, hingga akhirnya ditemukan tubuhnya tersangkut di akar pohon besar dengan wajah tidak bernyawa. Kedua bola matanya hilang. Atas kejadian tersebut semakin membuat suasana semakin mencekam. Rani pulang ke Jakarta dengan tubuh setengah mati. Ia tidak tidur, tidak makan, tubuhnya makin kurus, matanya cekung. Ketika ia tiba di rumah ayahnya di Cibubur, pria itu berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. "Ayah." Pria itu menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. "Kau bukan Rani." Malam itu Rani masuk ke kamar lamanya. Ia menatap cermin besar, warisan ibunya, tapi yang muncul bukan dirinya. Di balik pantulan kaca, sosok lain berdiri.
Dengan wajah sama tapi tersenyum keji, sorot matanya terlihat gelap seperti arang, mulutnya bergerak tanpa suara, seperti berkomat kamit. Rani beringsut mundur tapi suara itu tiba-tiba muncul di kepalanya. "Sudah waktunya kau pergi." Cermin itu bergetar, cahaya kamar meredup. Rani tahu yang tinggal di dunia ini bukan lagi dirinya sendiri. Ada sosok lain yang menguasai dirinya, yang akan mengambil alih kehidupannya. Rani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, selimutnya kusut, dan nafasnya masih terengah. Mimpi itu terlalu nyata. Di pangkuannya tadi malam ia melihat diri sendiri melahirkan. Seorang bayi bersisik, berkulit licin seperti ular. Bayi itu menggeliat, lalu menatapnya dengan mata putih kosong. "Ibu Tumbal." Tangis bayi itu bukan suara, tapi darah menetes dari matanya, dari lubang hidungnya, dari mulut kecilnya. Rani berteriak, dahinya berkeringat. "Sudah cukup," gumam Rani lirih. Ia berjalan ke arah jendela yang baru disinari matahari. "Aku gak mau mimpi ini lagi. Aku gak mau hidup kayak begini." 2 hari kemudian ia berdiri di depan sebuah rumah tua di pinggiran kota Bogor. Rumah milik Ki Brahma, seorang guru spiritual yang dikenal bisa melihat yang tertanam di tubuh manusia. "Masuklah," ucap Ki Brahma pelan saat membuka pintu. Tatapannya tajam, ia tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya dingin. Rani mengikuti duduk di tikar pandan. Ia tidak banyak bicara, hanya memperlihatkan 2 titik di tubuhnya, di dada dan punggung. Tempat di mana susuk itu ditanam. Ki Brahma menatapnya lama. Ia mengangguk pelan, lalu menyentuhkan jari ke dada Rani. Matanya terpejam. "Bukan logam, bukan batu, ini roh. Kau telah mengikat roh pelindung hutan dalam tubuhmu. Kau bukan hanya ditanam, kau dijadikan tempat tumbuh." "Aku mau melepaskan," kata Rani cepat. "Apapun caranya." Ki Brahma membuka matanya. "Tidak semudah itu. Ini bukan susuk biasa. Susuk Kalimantan jenis ini menyatu dengan darahmu. Ia hidup. Lewatmu, ia semakin kuat." Rani menunduk. "Aku sudah mencoba bunuh diri, lompat dari balkon, minum racun, gunting nadi. Tapi semua selalu ada sesuatu yang menghentikan." "Karena dia belum kenyang. Selama tumbalnya belum lunas, kau tidak bisa mati. Kau hanya akan ditahan hidup untuk terus memberikan makan padanya." "Makan apa?" "Pujian, kekaguman, obsesi, serta nyawa orang-orang yang memujimu akan mati." Rani menggertakkan gigi. "Aku gak mau jadi pembunuh. Aku gak punya siapa-siapa untuk dikorbankan." Ki Brahma mengangguk. "Maka satu-satunya jalan, kau harus kembali ke asalnya, hutan tempat ia dibangunkan. Serahkan tubuhmu sendiri, tidak untuk mati, tapi untuk dihentikan." Rani menatap kosong. "Dihentikan?" Ki Brahma menatapnya dalam-dalam. "Kau tidak akan mati, Rani, tapi jiwamu akan lenyap, hilang dari dunia manusia." Malam itu Rani berdiri di pinggiran hutan Kalimantan sendirian. Di tangannya seikat akar kering dan darah hewan yang sudah ia siapkan untuk ritual pengembalian. Angin malam berdesir, tapi tidak sejuk, seperti nafas yang berat menyapu dari balik pepohonan. "Kalau aku memang harus hilang, lebih baik begini. Daripada terus mengubur orang lain, aku tidak mau jadi pembunuh." Ia mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Di dalam suasana seperti ruang lain, hening total, tidak ada suara serangga, tidak ada angin, hanya detak jantungnya sendiri. Di sebuah tanah datar ia berlutut. Ia menabur darah, ia menancapkan akar-akar ke tanah, lalu ia mulai membacakan kembali mantra dari ingatannya, kata demi kata yang diajarkan Mak Daria. "Sayu lumak, Mbak Neraga sang penunggu, kak balik ke asal." Cahaya merah samar muncul di antara kabut. Udara berubah hangat, tanah bergetar. Tiba-tiba tubuh Rani terangkat perlahan dari tanah, matanya membelalak. Di sekitarnya sosok-sosok bayangan muncul dari pepohonan. Bukan manusia, bukan roh sepenuhnya. Mereka mengelilingi. Lalu dari tengah kabut keluar sosok wanita, bayangan dirinya sendiri, tapi matanya gelap. Dan senyumnya membelah hingga ke pipi. "Aku sudah tumbuh, Rani. Kau akhirnya menyerahkan dirimu sendiri." Rani meneteskan air mata. "Kalau ini satu-satunya cara, ambil saja, asalkan tidak ada korban selanjutnya." Sosok itu mengangguk. "Maka sejak malam ini, tubuhmu adalah milikku."
tubuh Rani terhempas ke tanah. Dari tubuhnya sesuatu merayap keluar. Roh hitam pekat mengalir seperti kabut ke dalam pepohonan. Jiwa Rani menghilang, tapi tubuhnya tetap di sana. Matanya terbuka, bernafas, tersenyum. Namun jiwa manusia di dalamnya telah menghilang selamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.